Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali dalam satu pembelajaran daring. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi satu inspirasi bahwasannya dimanapun kita berada, kita harus tetap mencari ilmu. Yang namanya mencari ilmu itu kita harus sungguh-sungguh meminta dan memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan meminta dan memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu adalah bagian doa supaya terkabulnya sebuah cita-cita yang akan kita inginkan. Nah, untuk mendapatkan sebuah cita-cita yang akan kita inginkan itu juga tidak akan lepas dengan sebuah pola kehidupan yang islami. Nah, hari ini dalam pelajaran kemuhammadiyahan kita akan membahas tentang pedoman hidup islami warga Muhammadiyah. Putusan pedoman hidup warga islami Muhammadiyah ini tercetus pada masa kepemimpinan Profesor Dr. Haji Syafi'i Ma'arif, yaitu pada muktamar yang ke-44 di Jakarta. Nah, apa sebenarnya satu pedoman hidup islami Muhammadiyah? Namun sebelum kita membahas tentang pedoman hidup islami Muhammadiyah, saya selalu memberikan satu pesan dan pesan kepada anak-anakku semuanya. Dan hari ini adalah pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah, hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan yang lain. Maksudnya begini, Muhammadiyah itu menjadi sebuah organisasi yang besar ini tidak lain karena sebuah sistem yang bagus. Ada anggaran dasar rumah tangga, ada anggaran dasar yang mengatur bagaimana Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang besar. Di Muhammadiyah kita bisa berlatih organisasi, berdakwah, beramal, dan mengaplikasikan dari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, jangan pernah kamu menduakan dengan sebuah perkumpulan yang lain hanya untuk pembandingan, karena Muhammadiyah itu sudah luar biasa. Kemudian yang kedua, jangan kamu mudah sentimen, mudah sakit hati, apalagi ketika mendapat celaan dan kritikan. Dan insya Allah sebuah celaan dan kritikan itu menjadi bagian yang akan membangun kita untuk jauh lebih baik. Yang ketiga adalah jangan sombong, jangan berbesar hati kalau mendapat pujian. Sudah menjadi pemimpin, biasanya mudah untuk sombong, berbesar hati, dan mengatakan ini loh hasil saya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak saya mulailah dari sekarang untuk membangun diri kita untuk menjadi seorang yang tidak mudah sombong, tidak mudah berbesar hati, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan itu mendapatkan satu pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Yang keempat adalah jangan riya, ujub, kibir, dan riya. Yang kelima, bangun dengan sebuah ikhlas yang murni hatinya, karena kita itu menjadi seseorang yang sedang berkembang. Kalau kita mempunyai kelebihan harta, maka sumbangkanlah harta itu. Kalau kita hanya memiliki kelebihan pikiran dan tenaga, maka sumbangkanlah apa yang kamu miliki itu. Yang terakhir adalah pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah harus bersungguh-sungguh dan tetap pada satu pendiriannya dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Baik, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang materi pedoman hidup islami Muhammadiyah. Pedoman hidup islami Muhammadiyah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu tercetus pada muktamar yang ke-44 pada masa kepemimpinan Buya Syafi'i. Dan itu muncul karena beberapa aspek di mana Muhammadiyah membutuhkan sebuah pedoman bagaimana anggotanya bisa melihat satu putusan-putusan dalam Muhammadiyah yang bisa diaplikasikan dalam satu kehidupan sehari-hari secara
dan tidak melanggar ketentuan dari agama Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Pedoman hidup Islami Muhammadiyah itu adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, pedoman Islami Muhammadiyah ini tidak hanya membahas keseharian saja, tetapi membahas juga masalah organisasi, amal usaha, berpolitik, dan hampir seluruh aspek dalam satu kehidupan manusia. Ada 4 pokok kriteria penting dalam pedoman hidup Islami Muhammadiyah ini. Yang pertama adalah adanya seperangkat nilai dan norma Islami. Yang kedua adalah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah pola terwujudnya sebuah masyarakat yang Islami. Anak-anakku, ini adalah 4 pokok kriteria penting yang ada dalam pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Jadi jelas pedoman hidup Islami Muhammadiyah itu selalu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dalam memberikan satu putusan-putusan yang akan digunakan oleh warga Muhammadiyah. Kemudian, dan isinya itu adalah merupakan seperangkat nilai dan norma Islami yang bisa diaktualisasikan bagi warga Muhammadiyah. Dan nantinya akan terwujud sebuah perilaku masyarakat yang Islami. Anak-anakku semuanya, mengulang dari sebuah pedoman hidup Islami Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Ini adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini, kalau tadi saya menyebutkan hampir seluruh lingkup masyarakat itu ada, maka saya menggambarkan bahwasannya pedoman hidup warga Islami Muhammadiyah ini merupakan sebuah pedoman untuk menjalani kehidupan warga Muhammadiyah, satu dalam lingkup pribadi, berarti kehidupan keluarga, pribadi, diri kita sendiri. Yang kedua adalah dalam lingkup keluarga. Yang ketiga adalah dalam lingkup bermasyarakat. Yang keempat adalah berorganisasi. Yang kelima adalah mengelola amal usaha Muhammadiyah. Yang keenam adalah berbisnis. Yang ketujuh mengemban profesi. Yang kedelapan berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan melestarikan lingkungan hidup. Yang kesepuluh mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesebelas adalah mengembangkan seni dan budaya. Ini adalah tujuan yang ada dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, lingkup-lingkup yang ada di sini berarti mengatakan bahwasannya pedoman hidup Islami Muhammadiyah itu merupakan satu pedoman yang mencakup seluruh aspek kehidupan warga Muhammadiyah, dan itu bisa menjadi pedoman untuk warga Muhammadiyah, lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha Muhammadiyah, dan lain sebagainya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Secara prinsip, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu adalah sebuah rambu-rambu yang diambil dari sebuah Al-Quran dan As-Sunnah, bisa diaplikasikan dalam satu kehidupan sehari-hari yang dirangkum oleh Muhammadiyah, mudah dipahami untuk bisa dijalankan dalam satu kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi,
keluarga, bermasyarakat, organisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, nantinya ini akan menunjukkan sebuah perilaku uswatun hasanah, teladan yang baik, yang itu menjadi sebuah bagian dari syiar dalam Islam. Kalau dalam Al-Islam kelas 12 itu juga dijelaskan dengan sebuah toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam berarti tidak memaksakan, tetapi lebih memberikan uswatun hasanah, teladan, sehingga orang lain itu bisa tertarik masuk Islam karena sebuah teladan yang diberikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, efek dari pedoman hidup Islami Muhammadiyah ini juga nanti akan memberikan efek keteladanan bagi orang yang selalu mengikuti pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, apa itu tujuan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Tujuan pedoman hidup Islami Muhammadiyah adalah supaya kita mempunyai sebuah perilaku individu yang kolektif. Seluruh warga Muhammadiyah itu menunjukkan sebuah keteladanan yang baik menuju terwujudnya masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Apalagi saat sekarang ini yang namanya teladan itu menjadi barang langka, dan kalau kita selalu berpegang pada pedoman hidup Islami Muhammadiyah, maka minimal keluarga kita, perilaku kita, tingkah laku kita, kepribadian kita itu akan menunjukkan keteladanan yang baik untuk menuju masyarakat Islami yang sebenar-benarnya, dengan skup paling minimal adalah teladan diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Anak-anakku semuanya, jadi pada satu kesempatan ini saya bisa memberikan bagaimana sebuah sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu sebuah sifat di mana mengandung hal-hal yang pokok, prinsip dan penting untuk bisa menjadi acuan dan norma warga Muhammadiyah. Yang kedua, bersifat pengayaan dalam arti memberikan banyak hasanah untuk membentuk keluhuran, kemuliaan, rohani dan tindakan. Yang ketiga adalah aktual, yakni memberikan keterkaitan dengan tuntunan kepentingan kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. Yang kelima adalah ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Yang keenam, Robbani artinya mengandung ajaran-ajaran, pesan-pesan yang bersifat akhlak yang membuahkan kesolehan. Yang terakhir adalah taisir, yakni panduan yang mudah dipahami oleh setiap warga muslim, khususnya warga Muhammadiyah, yang tidak pernah lepas dari acuan Al-Quran dan hadis. Kalau kita melihat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu bukunya sangat kecil, tipis, tetapi padat. Ada banyak satu pendukung-pendukung dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kalau kita bisa membaca buku tersebut, maka kita mudah untuk memahami bagaimana sebuah prinsip dalam membentuk acuan nilai dan norma yang nanti bisa berwujud sebuah keteladanan. Oleh karena itu, Pak Danang sarankan dalam satu pembelajaran pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu, mari kita bisa melakukan sebuah kajian, belajar bersama dalam bentuk kelompok-kelompok dan lain sebagainya, sehingga memang satu perilaku kita itu mempunyai sebuah teladan yang bagus. Teladan yang bagus berarti menunjukkan diri kita selalu berpedoman pada yang baik pula. Sekali lagi, mari kita pelajari buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu, supaya bisa memberikan acuan kita untuk selalu mempunyai sebuah keluhuran, kemuliaan,
dalam rohani kita dan diaplikasikan dalam sebuah kehidupan sehari-hari kita. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan dalam satu materi kemuhammadian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya berharap materi ini bisa dibaca kemudian dipahami betul. Karena di Muhammadiyah itu kalau hanya kita membaca dan membaca tidak pernah mengaplikasikan juga sama aja nggak baik. Tetapi yang namanya kita mempelajari, misalnya kita mempelajari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, maka yang kita pelajari adalah bagaimana apa yang ada dalam diri kita itu selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada satu kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.